Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kenikmatan kepada setiap kita di waktu pagi yang cerah, di mana setiap kita masih menghirup udara segar. Kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla patut dan selayaknya bagi setiap kita untuk terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa kenikmatan yang kita rasakan, mulai terbangunnya setiap kita dari tidur di waktu malam sampai ketika setiap kita hendak tidur kembali di waktu malam, mudah-mudahan terus diberikan tambahan nikmat yang mudah-mudahan menjadikan ketaatan kita kepada Allah bertambah dan menjadikan nikmat tersebut menjadi berkah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada uswah kita, baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Ayyuhal ikhwah, anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita ketahui, pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah memberikan beberapa nikmat yang ada di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Setiap kita terlupa dan terlalaikan, bahkan sampai terkadang setiap kita tidak sadar bahwa hari ini, bahwa detik ini, apa yang kita jalani dari aktivitas seharian, baik dalam perkara dunia maupun perkara akhirat, tidak terlepas dari kenikmatan Allah Azza wa Jalla. Tiga nikmat yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, di antaranya adalah man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa di antara kalian semuanya di waktu pagi mendapati aman dalam kehidupannya, mu'afan fi jasadihi, dia sehat jasadnya, wa indahu qutu yaumihi, dan juga ada stok makanan untuk hari ini maupun untuk hari esok, faka'annama hizat lahu dunya, maka itu merupakan kenikmatan, kelezatan yang dirasakan di dunia. Ikhwafillah azani Allah wa iyyakum. Di beberapa tempat mungkin ada mereka-mereka yang
tidak mendapatkan keamanan. Di beberapa tempat mungkin ada mereka saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan nikmat sehat. Demikian pula di beberapa tempat saudara-saudara kita, mereka tidak mendapatkan makanan untuk hari ini, apalagi untuk hari esok. Sehingga setiap kita, ayo al-ikhwah, anak-anakku sekalian, antum semuanya, talibul ilmi, ma'had, di Ma'had Al-Ikhlas atau di PPS Al-Furqan, Telatar, Sawangan, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan lupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada setiap kita. Jangan lupakan kebaikan orang tua setiap kita. Jangan lupakan kebaikan guru maupun asatidzah di ma'had ini. Karena ketika kita semuanya melupakan kebaikan dari mereka semua, apa yang kita kerjakan, apa yang kita dapati dari proses pembelajaran di ma'had ini, dari proses kegiatan ibadah di ma'had ini, maka tidak akan mendapatkan keberkahan. Sehingga penting bagi setiap kita, sebagaimana sabda Nabi SAW di waktu pagi, beliau senantiasa mewasiatkan, menasihati kepada para sahabatnya untuk selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla, di antaranya adalah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW menyebutkan ketika di waktu pagi, hendaknya setiap kita senantiasa mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. 3 kali di waktu pagi, demikian pula 3 kali di waktu sore. Sehingga ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum, anak-anakku sekalian, keamanan di ma'had alhamdulillah terjaga. Kesehatan di ma'had alhamdulillah juga terjaga. Setiap kita mungkin tidak ada yang merasakan sakit. Mungkin di antara kita tidak ada yang mengeluhkan sakit yang berat. Adapun rasa sakit yang kecil, yang ringan, itu adalah wajar bagi setiap kita dengan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas harian yang Masya Allah begitu full, yang mudah-mudahan semuanya adalah berniat untuk menggapai pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum, anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, 3 perkara yang tidak boleh kita lalaikan, tidak boleh kita lupakan. Keamanan di ma'had, kesehatan yang ada, kemudian makanan yang ada tersajikan, itu adalah nikmat yang tidak ada tandingannya, nikmat yang tidak ada duanya yang kita rasakan di kesempatan pagi hari ini dan maupun yang telah lalu serta yang akan datang. Kalaupun mungkin di antara anak-anakku sekalian rindu kepada kedua orang tua, rindu kepada ayah, rindu kepada ibu, ataupun rindu kepada keluarga, maka di ma'had antum semuanya mempunyai wakil. Antum semuanya mempunyai seorang ayah dan ibu, walaupun mereka bukanlah ayah dan ibu kandung dari antum semuanya. Asatidzah yang berada di sini, para asatidzah yang menemani antum semuanya, mereka adalah orang tua antum. Sehingga sudah sepatutnya, selayaknya bagi setiap anak-anakku sekalian untuk mendekat kepada para asatidzah, mengeluhkan apa yang menjadi masalah, curhat ketika ada suatu problem,
yang dimana seorang asatidzah, wakil daripada orang tua antum sekalian, akan mengarahkan bagaimana yang terbaik untuk antum di ma'had ini, yang terbaik untuk ibadah antum nantinya, yang terbaik untuk antum di masa depan. Ayyuhal ikhwah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, nasihat yang kita berikan terkhusus nasihat untuk diri kami pribadi adalah yang pertama, bertakwalah, jagalah keimanan, pupuklah takwa kita, tumbuhkan rasa takut dan khawatir kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun tempat setiap kita berada. Ketika dalam keadaan bersama teman-teman, tetap jaga takwa. Ketika berpaling dari teman-teman atau dalam keadaan sendirian, demikian pula tetap jaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, pergaulilah sesama di antara antum semuanya dengan pergaulan yang baik. Adik-adik antum yang kelas 7, adik-adik antum yang kelas 8 dari kelas 9, maka pergaulilah dengan pergaulan yang baik. Hiasi mereka dengan akhlak-akhlak antum yang terpuji. Hiasi mereka dengan akhlak-akhlak antum yang menunjukkan akhlakul karimah ataupun akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, ayyuhal ikhwah, doakan orang tua, doakan para asatidzah. Karena adanya setiap kita karena orang tua. Adanya setiap kita tahu sebuah ilmu karena asatidzah. Maka doakan kebaikan bagi mereka, kebaikan dunia maupun kebaikan untuk akhirat. Insya Allah dengan setiap kita mendoakan kebaikan untuk orang tua maupun kebaikan untuk guru, mudah-mudahan ilmu yang kita serap, ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berbarokah. Sehingga ketika kita evaluasi apa yang kita dapati dari ilmu, tidaklah melekat di dalam hati, tidaklah melekat di dalam pikiran. Mungkin salah satu sebab diantaranya setiap kita adalah tidak mendoakan orang tua maupun tidak mendoakan para asatidzah. Sehingga termasuk akhlak yang kurang terpuji adalah berani kepada orang tua dan berani kepada para asatidzah. Dan yang terakhir, yang keempat, ikhwah fillah, anak-anakku sekalian, jauhi maksiat sejauh-jauhnya. Tinggalkan kemaksiatan, larilah dari kemaksiatan sejauh-jauhnya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, memerintahkan setiap kita untuk selalu menjalankan perintahnya adalah dengan semampu setiap kita. Namun dalam perkara larangan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meninggalkan seluruhnya. Ibarat kata, setiap kita mengangkat beban, maka semampu kita. Tidak harus 50 kilo kalau seandainya 50 kilo itu tidak kuat bagi setiap kita. Tidak harus 100 kilo sekali angkat ketika beban itu tidak kuat bagi setiap kita untuk mengangkatnya. Akan tetapi ketika kita meletakkan beban, ketika setiap kita meletakkan, membuang beban kemaksiatan, maka tinggalkan dan buanglah sekali buang. Tidak sedikit demi sedikit setiap kita membuang kemaksiatan, tidaklah sedikit demi sedikit setiap kita meletakkan kemaksiatan, tetapi seluruhnya. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengadukan kepada gurunya, bagaimana wasiat daripada gurunya,
bahwasanya ilmu diraih atau ilmu diberikan bukan kepada ahli maksiat. Maksiat kepada siapapun, baik mungkin kesalahan kemaksiatan yang ada dilakukan terhadap masing-masing sesama kita manusia, maupun terlebih kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga jauhi kemaksiatan sejauh-jauhnya, tinggalkan kemaksiatan. Terlepas dari kemaksiatan, setiap kita harus secara keutuhan atau keseluruhannya. Jazakumullahu khairan atas perhatian antum semuanya dan atas kesempatan kesediaan antum semuanya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang antum laksanakan, apa yang antum kerjakan dari proses pembelajaran diniyah maupun pembelajaran umum, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Keberkahan yang akan kita nikmati di saat ini bagi diri kita sendiri, maupun keberkahan yang akan dinikmati oleh orang lain di suatu saat nanti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.